Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pemodelan dalam bentuk aljabar. Nah, materi ini merupakan materi terakhir pada materi bentuk aljabar. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas apa itu pemodelan dalam bentuk aljabar. Di sini terdapat pengertian pemodelan dalam bentuk aljabar. Pemodelan dalam bentuk aljabar adalah proses mengubah permasalahan sehari-hari menjadi bentuk persamaan atau ekspresi aljabar. Dengan pemodelan ini, kita dapat menyederhanakan dan menyelesaikan masalah menggunakan konsep matematika. Variabel dan konstanta dalam pemodelan. Dalam pemodelan aljabar, terdapat dua elemen yang penting untuk membentuk sebuah persamaan, yaitu variabel dan konstanta. Apa sih variabel dan konstanta itu? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa itu variabel dan konstanta. Variabel adalah simbol atau biasanya berupa huruf yang dapat digunakan untuk mewakili bilangan yang belum diketahui atau dapat berubah nilainya. Contohnya X, Y, Z, atau bisa juga berupa huruf A, B, C, dan P, Q, R. Nah, konstanta adalah nilai tetap yang tidak berubah dalam suatu persamaan atau ekspresi matematika. Contohnya, nilai 2, minus 5, dan 10. Nah, itulah yang dimaksud dengan variabel dan konstanta. Pemodelan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak situasi yang melibatkan hubungan antara berbagai besaran, seperti harga barang, waktu tempuh, jumlah barang, dan luas suatu bidang. Hubungan-hubungan ini sering kali dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan aljabar yang menggunakan variabel dan konstanta untuk mewakili nilainya, nilai yang diketahui dan tidak diketahui. Dengan memodelkan suatu masalah dalam bentuk persamaan aljabar, kita dapat menyusun strategi untuk menemukan solusi yang lebih cepat dan sistematis. Nah, fungsi dari pemodelan aljabar ini membantu kita mengerjakan soal dalam kehidupan sehari-hari atau soal dalam bentuk cerita, sehingga kita lebih mudah mengerjakannya. Menyusun model matematika dari permasalahan kontekstual. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak masalah yang dapat diselesaikan dengan model aljabar. Nah, langkah-langkah untuk membangun model tersebut yaitu terdapat 4. Nah, dengan 4 langkah ini, kita akan lebih mudah menyelesaikan suatu soal dari masalah kontekstual atau masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dalam bentuk cerita. Nah, langkah-langkah yang pertama yaitu memahami masalah. Jika kita menemukan soal dalam bentuk cerita, kita pahami dulu masalahnya apa. Memahami masalah di sini dalam artian kita identifikasi informasi penting dan hubungan antar variabel. Misalnya, kita menuliskan terlebih dahulu apa itu yang diketahui dan apa yang ditanya dari soal tersebut atau dari masalah tersebut. Setelah kita memahami masalah, langkah kedua yaitu menyusun rencana atau menyusun ekspresi persamaan aljabar. Nah, menyusun rencana atau menyusun ekspresi aljabar di sini diartikan yaitu menggunakan variabel untuk menggambarkan situasi. Maksudnya gimana sih? Nah, dari kita memahami masalah, kita sudah menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Sehingga kita dapat menyusun apa sih yang ditanya dari soal tersebut.
yang ditanya yang tersebut yang kita susun, yaitu kita gunakan variabel untuk menggambarkan situasinya. Setelah kita sudah selesai menyusun rencananya, kita lanjut dengan menjalankan rencana. Menjalankan rencana di sini yaitu mencari nilai akhir dari tahap menyusun rencana. Nah, setelah kita susun rencananya, kita selesaikan secara sistematis. Setelah kita menjalankan rencana dan didapat nilai akhir dari permasalahan yang ada, kita lakukan tahap terakhir, yaitu memeriksa kembali jawaban. Nah, artinya periksa kembali jawaban yang telah didapat dan interpretasikan hasil jawabannya sesuai konteks masalah. Nah, pada tahap ini, pada tahap menjalankan rencana, kita sudah menemukan apa itu nilai akhirnya, tapi kita harus memastikan terlebih dahulu dengan memeriksanya kembali. Dengan menjalankan 4 langkah ini, kita akan lebih mudah menyelesaikan masalah kontekstual dengan menyusun model matematikanya terlebih dahulu atau menjalankan 4 tahapan ini. Sehingga kita akan lebih mudah dan lebih teratur dalam menyelesaikan masalah kontekstual berupa soal cerita. Di sini terdapat contoh model aljabar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seorang pedagang memiliki sejumlah buah apel dan jeruk. Jika jumlah apel 2 kali lipat dari jumlah jeruk dan total buah yang dimiliki adalah 30, bagaimana cara membuat model aljabarnya? Nah, yang pertama di sini terdapat 2 apel, karena yang diketahui di sini yaitu jumlah apel 2 kali lipat dari jumlah jeruk, sehingga apelnya yaitu kita gambarkan sebagai 2 buah apel. Apel kita misalkan sebagai X. Kemudian di sini terdapat jeruk. Jeruknya itu hanya ada 1 buah, karena dari yang diketahui informasi yang di atas itu jumlah apel 2 kali lipat dari jumlah jeruk. Jika apelnya 2, berarti jeruknya 1. Jeruk kita misalkan sebagai X juga. Nah, dari informasi di sini, total buah yang dimiliki adalah 30, sehingga 2 apel ditambah 1 jeruk hasilnya sama dengan 30. Nah, maka dapat kita nyatakan model aljabarnya adalah 2X ditambah X itu sama dengan 30. Nah, ini yang dimaksud dengan memahami masalah, kemudian menyusun rencana. Dari soal yang udah diketahui atau soal yang masalah yang ada, kita pahami dulu masalahnya itu apa. Kita memahami masalahnya dengan mengetahui apa yang diketahui dan apa yang diminta. Di sini yang diketahui yaitu jumlah apel dan 2 kali lipat dari jumlah jeruk. Sehingga kita misalkan apelnya ada 2, berarti jeruknya ada 1. Total buah yang dimiliki adalah 30. Apel kita misalkan sebagai X, dan jeruk juga kita misalkan sebagai X. Sehingga kita dapat menyelesaikannya dan mengetahui model aljabarnya yaitu 2X ditambah X sama dengan 30. Mudah kan untuk memodelkan aljabar dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dengan mengetahui ini, dengan mendapatkan model aljabar ini, kita akan lebih mudah untuk menyelesaikannya pada tahap selanjutnya. Oke, kita lanjut. Baiklah, selanjutnya di sini terdapat contoh soal yang pertama. Adip memiliki tabungan awal sebesar 200.000. Setiap bulan, ia rutin menambahkan tabungannya sebesar 50.000.
Setelah beberapa bulan menabung, jumlah uang tabungan Adip menjadi 450. Berapa bulan yang dibutuhkan Adip untuk mencapai jumlah tabungan tersebut? Nah, dari permasalahan ini, kita terapkan 4 langkah yang telah kita pelajari pada slide sebelumnya. Yang pertama yaitu, kita pahami dulu masalah yang terjadi pada soal ini. Yaitu, kita memahami masalahnya, kita mencari informasi penting apa sih yang ada dalam masalah ini. Yang pertama yaitu, tabungan awalnya itu sebesar 200. Setiap bulan, ia rutin menambah tabungannya sebesar 50.000. Setelah beberapa bulan, tabungannya menjadi 450. Yang ditanya, berapa bulan yang dibutuhkan untuk mencapai jumlah tabungan ini? Maka penyelesaiannya yaitu, yang pertama kita misalkan, X ini adalah jumlah bulan menabung atau banyaknya bulan menabung. Nah, pada tahap ini, kita lakukan tahap memahami masalah dengan memisalkan X sebagai jumlah bulan menabung. Kemudian, setelah menyelesaikan tahap memahami masalah, kita lanjut dengan menyusun rencana. Dari memahami masalah yang telah kita simpulkan, yaitu bahwa X adalah jumlah bulan menabung, kita masukkan ke dalam tahap menyusun rencana, yaitu total tabungan setelah X bulan, yaitu 200.000 tabungan awal ditambah dengan tabungan rutin, yaitu 50.000 dikali dengan X, atau dikali dengan jumlah bulan menabung, sama dengan 450. Pada tahap ini, yang disebut dengan tahap menyusun rencana, yaitu diperoleh 200.000 X ditambah 50.000, 200.000 ditambah 50.000 X sama dengan 450. Nah, setelah kita menyelesaikan tahap menyusun rencana, kita lakukan yaitu tahap menjalankan rencana. Menjalankan rencana yaitu kita selesaikan permasalahan ini secara sistematis, yaitu kita mau mencari nilai X. Sehingga 200.000 kita pindahkan pada ruas kiri. Hasilnya 50.000 X sama dengan 450 dikurang 200.000. Hasil dari 450 dikurang 200.000 yaitu 250. Sehingga diperoleh 50.000 X sama dengan 250.000. Sehingga X sama dengan 250 dibagi dengan 50.000. Maka nilai X sama dengan 5. Jadi, banyaknya bulan yang dibutuhkan Adip untuk mencapai jumlah tabungan tersebut adalah 5 bulan. Nah, pada tahap ini, kita sudah memperoleh nilai akhirnya, yaitu 5 atau 5 bulan. Nah, pada tahap yang terakhir, yaitu memeriksa kembali jawaban. Nah, memeriksa kembali jawaban yaitu nilai X ini kita masukkan ke dalam tahap ini, yaitu 200.000 ditambah 50.000 X sama dengan 450. Sehingga, jika kita ganti nilai X-nya ini sama dengan 5, maka 50.000 dikali 5 itu sama dengan 250. 250 ditambah 200 hasilnya 450. Sehingga benar bahwa banyaknya Adip menabung selama 5 bulan itu benar. Jumlah tabungannya 450. Nah, itu yang disebut dengan tahap memeriksa kembali jawaban untuk memastikan jawabannya ini udah benar apa belum. Seperti itu. Nah, di sini terdapat ilustrasinya, yaitu tabungan awalnya 200.000, jumlah tabungan per bulannya yaitu 50, totalnya 450. Maka diperoleh banyaknya itu di sini 5 bulan. Apakah teman-teman memahami penjelasan yang telah saya berikan? Oke, coba kita lanjut pada tahap berikutnya. Nah, di sini terdapat contoh yang kedua, yaitu Bu Vira adalah seorang pedagang kue yang menjual 2 jenis kue, yaitu
kue pai coklat dan kue pai keju. Suatu hari, ia menjual total 50 kue. Harga satu kue pai coklat adalah 3.000. Sedangkan harga satu kue pai keju lebih mahal 2.000 dibandingkan dengan kue pai coklat. Jika total pendapatan Bu Vira dari penjualan kue hari itu sebesar 200.000, berapa jumlah masing-masing kue yang terjual? Nah, dari permasalahan ini, kita lakukan dengan menggunakan 4 langkah yang telah kita pelajari. Yang pertama, kita pahami terlebih dahulu masalahnya. Nah, dari soal ini, kita cari terlebih dahulu apa yang diketahui, informasi apa yang penting dalam soal ini. Yang pertama, informasi pentingnya yaitu ia menjual dua jenis kue. Nih, dua jenis kue yaitu kue pai coklat dan kue pai keju. Kemudian, ia menjual totalnya sebanyak 50 kue. Kemudian, informasi penting lainnya, satu kue pai coklat itu harganya 3.000. Sedangkan satu kue pai keju lebih mahal 2.000 dibandingkan kue pai coklat. Kalau misalnya kue pai coklatnya 3.000, terus kue pai kejunya berapa? Lebih mahal 2.000 dari kue pai coklat. Nah, jika total pendapatan dari penjualan kue hari itu sebesar 200, berapa banyak jumlah masing-masing kue yang terjual? Nah, setelah kita mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanya, nah, langkah selanjutnya di sini kita misalkan X itu jumlah kue pai keju, jumlah kue pai coklat, dan Y itu jumlah kue pai keju. Nah, diketahui total kue yang terjual 50. Harga kue pai coklat 3.000, harga kue pai keju 2.000 lebih mahal dari kue pai coklat. Berarti kalau 2.000 lebih mahal dari pai coklat, harga kue pai keju itu adalah 5.000. Total pendapatan dari penjualan kue yaitu 200. Maka dapat kita buat model matematikanya sebagai berikut. Nah, pada tahap ini disebut dengan tahap memahami masalah, yaitu kita memisalkan dan kita menulis apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Selanjutnya kita masuk pada tahap. Nah, pada tahap ini kita masuk pada tahap menyusun rencana terlebih dahulu. Nah, di sini kita susun rencananya. X ditambah Y sama dengan 50. Kenapa X ditambah Y sama dengan 50? Karena X ini kita misalkan dengan kue pai coklat pada slide sebelumnya. Kemudian Y ini kita misalkan sebagai kue pai keju. Jumlah penjualan kue pada hari itu sebanyak 50 kue, sehingga kita dapatkan ekspresi matematikanya atau model matematikanya X ditambah Y sama dengan 50, atau kue pai coklat ditambah kue pai keju yaitu sebanyak 50 yang terjual. Nah, kemudian kita lanjut pada tahap yang berikutnya, yaitu membuat model matematikanya. Kita buat dalam bentuk Y sama dengan, sehingga nilai X ini kita pindahkan pada luas kiri, yaitu Y sama dengan 50 dikurang X. Didapatlah ini persamaan yang pertama. Kemudian kita buat persamaan yang kedua, yaitu 3.000X ditambah 5.000Y sama dengan 200.000. Dari mana kita memperoleh ini? Dari yang kita buat pada tahap memahami masalah. 3.000X ini artinya harga satu kue pai coklat itu 3.000. Kita simbolkan dengan nilai X karena dia pai coklat. Kemudian 5.000Y ini karena harga satu buah pai keju itu adalah 5.000. Kita simbolkan dengan nilai Y. Nah, total pendapatan yang diperoleh Bu Vira pada hari itu sebesar 200.000. Sehingga didapat persamaan yang kedua yaitu 3.000X ditambah 5.000Y sama dengan 200.000. Nah, ini yang dimaksud dengan tahap menyusun rencana. Setelah kita susun rencana, kita selesaikan. Nah, dari kedua persamaan di atas, kita selesaikan menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Maka,
Langkah selanjutnya yaitu menyelesaikan rencana. Nah, dari menyusun rencana ini, persamaan yang sudah kita dapat, kita lanjutkan ke tahap menyusun rencana, yaitu untuk memperoleh nilai akhirnya. 3.000x ditambah 5.000y sama dengan 200.000. Nah, kita masukkan nilai y-nya. Nilai y di sini udah kita peroleh, yaitu 50 dikurang x. Sehingga nilai y-nya kita ganti dengan 50 dikurang x. Sehingga diperoleh 3.000x ditambah 5.000 dikali 50 dikurang x sama dengan 200.000. Nah, nilai 5.000 ini kita kalikan dengan 50 dan kita kalikan dengan nilai x. Sehingga diperoleh 3.000x ditambah 5.000 dikali 50 hasilnya 250.000. 5.000 dikali negatif x yaitu negatif atau minus 5.000x sama dengan 200.000. Kita operasikan yang sejenis yaitu 3.000x dengan minus 5.000x. 3.000x dikurang 5.000x hasilnya minus 2.000x. 250 kita pindahkan pada ruas kanan, yaitu 250 dikurang 200 dikurang 250. Hasilnya yaitu 50.000. Sehingga X sama dengan 50.000 dibagi dengan negatif 2.000. Minus ketemu minus hasilnya positif. Sehingga diperoleh nilai X-nya itu sebanyak 25. Kemudian, nah, maka diperoleh nilai X 25, selanjutnya kita akan mensubstitusikan nilai X ke persamaan 1. Karena X sudah kita ketahui, maka kita mau mencari nilai Y. Kita substitusikan nilai Y itu ke persamaan yang pertama, yaitu ini. Persamaan yang pertama. Y sama dengan 50 dikurang X. Nilai X-nya udah tahu, 25. Kita ganti dengan 25. Y sama dengan 50 dikurang 25. Hasilnya Y sama dengan 25. Sehingga udah kita peroleh nilai X dan nilai Y. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa jumlah kue yang terjual sebanyak 25 kue pie coklat dan 25 kue pie keju. Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.